Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam acara Sarapan Rohani Jemaat Galang Ningya Aben Basi di hari yang ke-9 bulan Desember 2021. Sungguh luar biasa karya Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan lagi untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk bersekutu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu ya Allah atas hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Bapa yang di surga, sebelum kami melakukan segala karya kami pada hari ini, biarlah kami boleh membaca dan merenungkan sedikit dari hal firman Tuhan, dan kiranya akan menuntun kehidupan kami sepanjang hari ini. Layakkan kami ya Bapa, sehingga kami boleh membaca dan merenungkan firman, terlebih melakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada hari yang sangat berbahagia ini, mari kita melengkapi aktivitas kita dan terlebih dahulu membaca firman Tuhan yang sudah disiapkan bagi kita dalam renungan puji dan janji yang diambil dari Yoel pasalnya yang kedua ayat 11 sampai 12, dan bacaan yang kedua Lukas 12 ayatnya yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Bacaan yang kedua. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuanya. Judul renungan pada pagi hari ini adalah bertobat dan waspadalah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca berikut dari Yoel ini, Nabi Yoel menyerukan pertobatan yang sejati kepada bangsa Israel. Kenapa? Karena pada masa itu tulah belalang dan bencana kelaparan terjadi atas bangsa Israel. Itu karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Tuhan izinkan itu terjadi bagi bangsanya sendiri. Karena itu bangsa Israel haruslah datang berbalik kepada Allah di dalam pertobatan. Datang kepada Allah dengan meratap, dengan berpuasa, dengan tersungkur di hadapannya. Firman Allah berkata, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Pada masa itu, sebagai tanda kesedihan, tanda meratap adalah dengan mengoyakkan pakaiannya. Tanda penyesalan adalah dengan mengoyakkan pakaian sendiri, yang adalah sebagai ungkapan dari penyesalan atau kesedihan. Namun Allah sendiri menginginkan biarlah hati mereka lah yang terkoyak, hati mereka lah yang hancur di hadapan Allah, karena Dia menghendaki pertobatan yang sejati yang lahir dari hati bangsa Israel. Sesungguhnya Allah itu sendiri selalu menghendaki yang terbaik bagi umatnya, yang terbaik bagi manusia berdasarkan kebenaran Allah sendiri. Dia menghendaki pertobatan yang sempurna, pertobatan yang sungguh-sungguh, yang keluar dari hati yang hancur. Dosa senantiasa membuat hati Allah sedih dan hancur
dan dosa yang merusak relasi kita dengan Allah itu sendiri. Namun karena Dia yang adalah kasih, Allah yang berlimpah kasih dan selalu memberikan pengampunan kepada kita, pengampunan kepada setiap orang, pengampunan bagi bangsa Israel, dan memampukan kita memiliki relasi yang kudus kembali dengan Allah. Mari kita mengakui keberdosaan kita di hadapan Allah dan bertobat. Bertobat adalah berbalik ke jalan yang benar, memohon pengampunannya, serta terus hidup dan melekat pada pokok anggur yang benar di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang dialami oleh bangsa Israel, kelaparan, melalang, memakan segala hasil panen mereka, tidak ada gandum, kesusahan yang terjadi diizinkan oleh Allah. Ini adalah untuk menegur bangsa itu sendiri, yang mereka sadar diri, menyadari bahwa dia telah berpaling kepada Allah-Allah yang lain. Allah mengasihi mereka. Itu diizinkan oleh Allah untuk mendidik dan menegur supaya mereka segera menyadari kesalahannya. Dan mungkin apakah saat ini itu terjadi dalam kehidupan kita? Kita mengalami berbagai macam kesulitan. Mungkin di antara kita ada yang mengalami sakit yang belum kunjung sembuh. Mungkin kesusahan ekonomi yang kita alami saat ini sama mungkin kisahnya dengan apa yang dikisahkan oleh atau dalam kitab Yoel ini. Mungkin kita tidak tanggap atau kurang peka terhadap teguran Tuhan atas kita. Keadaan yang buruk ini terjadi mungkin karena kesalahan kita atau dosa yang telah kita lakukan di hadapan Allah. Sehingga belalang-belalang itu merusak dan memporak-porandakan ladang-ladang milik kita. Ladang apapun yang kita miliki. Mari Bapak Ibu, Saudara dan saya sendiri berbalik kepadanya dengan segenap hati. Dia akan mengampuni dan segera memulihkan keadaan kita. Dalam bacaan yang kedua, hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya. Bagaimana caranya agar kita di dalam hal penantian akan Dia, akan Tuhan itu sendiri. Dalam hal berjaga-jaga, kita harus tetap menjadi waspada. Dalam hal menantikan Dia, itu menjadi hal yang menyenangkan dalam kehidupan kita. Kita harus selalu menyiapkan diri kita untuk bertemu dengan Kristus dan dengan hidup sesuai dengan kebenaran atau perintahnya. Di saat kita berjaga-jaga, kita tidak membiarkan iman kita dicuri oleh iblis atau dicuri oleh kenikmatan duniawi. Apakah setiap hari saya berjaga-jaga? Atau apakah setiap hari Bapak Ibu dan Saudara dan saya sendiri berjaga-jaga dalam penantian akan Dia? Apakah saya sudah menyiapkan diri secara pribadi sehingga tidak malu bertemu dengan Dia, Kristus Yesus, saat Dia datang untuk kedua kalinya? Berbahagialah Bapak Ibu dan Saudara dan saya sendiri apabila Ia datang, Dia mendapati kita berjaga-jaga
menantikan kedatangannya. Mendapati kita sedang berikat pinggang dan pelita kita tetap menyala. Artinya kita siap sedia dan kita siap untuk menjadi terang. Di dalam kehidupan kita terus kita menjadi terang. Kita siap untuk menerima tamu yang kita tunggu, Yesus Kristus sendiri di dalam kehidupan kita. Di saat menanti dan berjaga, kita menyiagakan hati dan roh kita untuk siap menyambut kedatangan Tuhan. Waspadalah, jangan biarkan iblis mengintimidasi kita. Jangan biarkan kita terkecoh atas kenikmatan dunia ini. Tetapi lekatkanlah hati kita, kehidupan kita pada pokok anggur yang benar. Sehingga Tuhan akan memberikan pertumbuhan yang baik, memberikan kehidupan yang baik. Niscaya kita akan berbuah manis dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Demikian firman yang boleh saya bagikan pada pagi hari ini, yang akan menguatkan kehidupan beriman kita dan menuntun kehidupan kita sepanjang hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, dan biarlah firman yang boleh kami baca tadi akan menuntun kehidupan kami. Ajarkan kami untuk selalu melekat pada pokok kehidupan kami, pokok anggur yang benar di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, sehingga kami boleh berakar, bertumbuh dan berbuah, dan buah yang kami hasilkan adalah buah yang manis, dan kami boleh menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara yang ada di sekitar kami. Biarlah kami boleh menjadi pelita yang menyala-nyala dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kami ya Bapa. Dan biarlah firman yang telah kami renungkan pada hari ini akan menuntun kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami berdoa di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus kiranya memberkati karya kita sepanjang hari ini. Tuhan memberkati.